Selamat datang dalam sesi sosialisasi penyelenggaraan Pekerti dan AA tahun 2026. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, di bawah naungan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Dengan semangat, dikti sigap melayani, dan moto DITDAYA yang melayani, akuntabel, jujur, dan unggul, kita akan membedah standar baru penyelenggaraan pelatihan bagi dosen di Indonesia. Mari kita lihat data terkini mengenai profil dosen kita. Saat ini terdapat total 345.243 dosen, di mana 121.001 diantaranya sudah mengikuti Pekerti. Namun masih ada 224.242 dosen yang belum. Terkait sertifikasi dosen, Serdos, 175.709 dosen sudah tersertifikasi, sementara 169.534 lainnya belum. Untuk mendukung kebutuhan ini, kita memiliki 59 perguruan tinggi penyelenggara yang terdiri dari 46 PTN dan 13 PTS. Pelatihan dilaksanakan melalui 3 metode, daring di 26 perguruan tinggi, hibrid di 18 perguruan tinggi, dan luring di 15 perguruan tinggi, dengan total kekuatan 1.266 instruktur. Sebaran penyelenggara saat ini mencakup 25 provinsi, dengan Jawa Timur memiliki jumlah terbanyak yaitu 11 PT, diikuti Jawa Tengah 8 PT, serta DKI Jakarta dan Jawa Barat masing-masing 5 PT. Namun, masih ada 13 provinsi yang belum memiliki PT penyelenggara sendiri, seperti Banten, Nusa Tenggara Barat, Jambi, serta seluruh provinsi baru di wilayah Papua. Hal ini kebijakan utama tahun 2026 berfokus pada 3 pilar. Pertama, transformasi pembelajaran berbasis kompetensi untuk literasi digital. Kedua, integrasi teknologi melalui platform LMS atau MOOC untuk jangkauan yang lebih luas. Ketiga, penguatan kompetensi dosen yang terstruktur melalui standarisasi kurikulum dan penilaian. Seluruh proses ini berlandaskan pada keputusan Dirjen Nomor 35, BKPT, 2026 yang menjadi acuan standar penjaminan mutu kita. Secara spesifik, aturan main pelatihan ini tertuang dalam Keputusan Direktorat Jenderal Nomor 35, BKPT, 2026 tentang petunjuk teknis penyelenggaraan Pekerti dan AA. Dokumen ini adalah panduan resmi yang harus dipatuhi oleh seluruh penyelenggara di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Landasan hukum kita mencakup UU Guru dan Dosen, UU Pendidikan Tinggi, hingga Permendikti-Saintek Nomor 52 Tahun 2025. Tujuannya sangat jelas, sebagai landasan implementasi transformasi pembelajaran digital, menyediakan panduan operasional yang terstandar bagi semua pihak, serta meningkatkan kualitas penyelenggaraan dan profesionalisme dosen, khususnya dalam aspek pembelajaran yang inovatif. Kurikulum pelatihan dibangun di atas 4 kompetensi utama sesuai Permendikti-Saintek 52/2025, pedagogik untuk merancang pembelajaran berbasis OB, kepribadian yang menekankan stabilitas emosi dan etika, sosial untuk membangun kolaborasi, serta profesional untuk penguasaan keilmuan yang mendalam. Total ada 45 capaian pelatihan yang didistribusikan ke dalam 4 klaster utama, yaitu pembelajaran, riset, abdimas, inovasi, dan manajemen dikti. Pekerti adalah pelatihan dasar bagi dosen pemula. Persyaratannya adalah dosen aktif PTN-PTS, memiliki NUPTK yang terdaftar di Sister, dan mendapat izin pimpinan. Komposisi pelatihannya terdiri dari 40% teori daring melalui MOOC LMS dengan 18 tema materi selama 42 jam pelajaran, serta 60% praktek luring di PT penyelenggara dengan 6 tema kegiatan selama 63 jam pelajaran. Sedangkan AA adalah pelatihan lanjutan untuk pengembangan perangkat dan evaluasi pembelajaran. Selain syarat umum seperti NUPTK, peserta AA minimal harus memiliki jabatan akademik lektor dan telah lulus Pekerti minimal 1 tahun sebelumnya dengan bukti sertifikat serta dokumen RPS, bahan ajar. Komposisinya adalah 45% teori daring, 17 tema materi, 41 jam pelajaran, dan 55% praktek luring, 5 tema kegiatan, 49 jam pelajaran. Alur pelaksanaan dimulai dari pendaftaran pelatihan daring oleh dosen melalui platform digital. Setelah lulus ujian daring, dosen akan menerima sertifikat daring yang kemudian digunakan untuk mendaftar pelatihan luring di PT penyelenggara.
Jika dinyatakan lulus pada tahap luring, PT penyelenggara akan menerbitkan sertifikat akhir dan melaporkannya ke laman Sister untuk diverifikasi oleh Direktorat Sumber Daya. Kriteria kelulusan sangat ketat. Untuk daring, waktu maksimal penyelesaian adalah 3 bulan dengan nilai minimal 75 di setiap tema. Untuk luring, dilaksanakan maksimal 7 hari, juga dengan syarat nilai minimal 75. Jika dosen tidak lulus luring, mereka diberikan kesempatan mendaftar kembali dalam kurun waktu 6 bulan. Jika lewat dari itu, peserta wajib mengulang dari tahap daring. Ada 2 jenis sertifikat. Sertifikat daring memuat detail 10 poin termasuk capaian pelatihan dan nilai tiap topik. Sertifikat luring adalah sertifikat ketuntasan dari seluruh rangkaian yang dilampiri transkrip nilai akhir. Kedua jenis sertifikat ini harus memuat identitas penyelenggara dan penandatangan resmi sesuai standar kementerian. Untuk menjadi penyelenggara, PT harus terakreditasi unggul, A atau minimal 50% prodinya terakreditasi unggul. Syarat lainnya adalah memiliki unit pengembangan SDM dan SPMI yang sah, minimal 9 instruktur yang kompeten, memiliki pos penyelenggaraan, kurikulum yang sesuai standar nasional, serta infrastruktur TIC atau LMS yang memadai. Kualitas instruktur dan fasilitator dijaga dengan standar tinggi. Instruktur minimal harus lektor kepala, memiliki NUPTK, sertifikat pendidik, Serdos, dan lulus TOT Pekerti A. Sementara fasilitator minimal berpangkat lektor, memiliki sertifikat Pekerti A dan Serdos, serta memiliki rekam jejak dalam pengembangan kurikulum atau penjaminan mutu. Proses seleksi PT penyelenggara dilakukan secara transparan melalui laman resmi Sumber Daya Dikti. Pendaftaran dibuka sesuai jadwal kementerian. PT yang lolos akan ditetapkan melalui SK Dirjen Dikti dan akan dievaluasi kinerja secara berkala setiap 4 tahun sekali. PT penyelenggara berkewajiban menyelenggarakan pelatihan sesuai juknis, menetapkan biaya yang wajar sesuai peraturan, serta membatasi jumlah peserta maksimal 35 orang per kelas. Selain itu, mereka wajib mengelola keuangan secara akuntabel, menerbitkan sertifikat bagi yang lulus, dan melaporkan seluruh data kelulusan ke laman Sister. Terakhir, integritas adalah kunci. Pelanggaran ringan seperti keterlambatan laporan akan dikenakan teguran resmi. Namun, pelanggaran berat seperti manipulasi data kehadiran, nilai, atau plagiarisme dapat berakibat fatal, mulai dari pencabutan izin penyelenggaraan bagi perguruan tinggi hingga pencabutan status instruktur secara permanen. Demikian sosialisasi petunjuk teknis Pekerti dan AA tahun 2026. Mari kita bersama-sama meningkatkan mutu pendidikan tinggi Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Dikti sigap melayani.